Dia nggak mau, terus Mas nggak mau kenapa? Gitu kan? Waduh bang, kan kalau kita record orang kan kalau misalnya dia keberatan, dia ngomel nanti viral lagi ya bang aku. Oke, aku udah tahu sikap Mas ya. Tapi maksudnya, apapun reaksi saya Mas juga udah siap kan? Apapun reaksi saya Mas juga udah siap kan? Gak ada masalah kan? Aduh bang, aku nggak mau punya masalah dengan Bang Farhad. Sekali lagi bang, kita teman, aku Karena nggak mau kalau punya aku masalah. sih antar pribadi Kalau sama Mas, abang pun Dr. bilang, Richard nggak apa-apa. jangan tayang. Aku juga nggak akan berani bang tayangin kayak gini punya. Karena abang tahu juga dari kemarin. Ini kan bukan masalah tayang liar, misalnya Mas punya PH tiba-tiba liar anak buah. Ini kan, ini dokter sendiri loh. Kita kan tidak bersulit loh. Ya bang, kan kemarin kan dia sudah damai lah ibaratnya bang. Sekarang posisinya kan dia sudah damai dengan Novi. Sudah bagus lah kayak gitu punya. Kalau aku hidupkan itu bang, aku yang diserang orang pasti bang. Jadi kayak aku provokator bang. Bukan, kan bicara fakta, kan Mas netral. Selama ini juga begitu kok. Ya kalau misalnya aku mau tayangkan harusnya sebelum Densu itu. Kalau aku tayangkan setelah Densu ini, kayak aku jadi provokatornya bang. Jadi ya bang. Bukan, kan kenyataannya orang yang pertama kali gara-gara Mas podcast itu kita nggak podcast kemana-mana loh, nunggu Mas punya. Apalagi kalau misalnya bang, aku posting itu terus Abrahamnya ngomel bang. Aduh, provokator banget aku bang. Bukan, maksudnya di situ yang merugikan dia apa? Masalahnya dia kan masih menjelek-jelekkan Novi bang di situ bang. Kalau aku lihat ya, di situ kan dia masih ngebelain Bang Farhad. Ya, memang faktanya memang begitu faktanya. Nah, kalau di episode selanjutnya kan dia sudah minta maaf, dia sudah baikan. Nah, kalau aku posting itu bang, ke aku pasti bang jadinya bang. Apalagi kalau dia ngomel bang. Kalau dia ngomel pasti ke aku bang. Sekarang kamu ikhlas gak? Dana itu dikasih ke yayasan. Ya nggak Kalau ikhlas tuh. bilang ikhlas nggak ikhlas ya nggak ikhlas karena itu kan hak Agus juga. Cuman aku pikir lagi nih ya, Agus serahkan sama Allah. Kalaupun itu rezeki Agus ya alhamdulillah. Baru tadi pagi ngelihat ada video Agus nangis-nangis lagi ngamuk. Kamu bilang bahwa kamu buta, kamu sakit, tapi kamu diserang. Apa yang kamu pikirkan pada waktu itu? Yang Agus pikirkan udah Agus sakit, ditambah tekanan yang kayak gitu, tambah keluarga Agus juga pada sedih semua ngelihat Agus gitu. Ya Agus terus terang aja dok, lebih baik Agus mati gitu daripada ngelihat keluarga Agus kayak gitu. Udah Agus orang susah ya gitu. Jangan lagi udah orang tua Agus susah, semua susah, tambah susah kayak gini, tambah lagi orang nyerang ke Agus lagi gitu. Ya kalau memang pun Agus salah dengan perbuatan yang moral yang Agus lakukan, oke, Agus minta maaf gitu kan. Tapi jangan sampai segitunya gitu, sampai nyerang keluarga Agus gitu. Lebih baik Agus mati gitu. Udah beres gitu. Aku mikir gitu sih dok. Apa yang lagi yang dipermasalahkan? Kalau seumpamanya ada yang menyelengkan, tangkap itu yang menyelengkan. Apabila ada yang mengambil uangnya Agus, tangkap itu yang mengambil uangnya Agus. Itu adalah untuk Agus, bukan untuk si W, si itu. Kalau ada yang mau ngambil uang dari Agus itu tangkap itu. Tidak tegas. Jangan main-main gitu loh. Nah kalau itu masih di aliran rekeningnya Agus, ya hormati itu, kasih Agus. Tapi kalau ada yang coba-coba mengambil uang itu dengan memanfaatkan Agus, berarti yang memanfaatkan itulah pembuat pidananya. Nih, saya kasih uang ini ke Mas. Tapi uang itu diambil oleh orang lain yang bukan penyelenggara ataupun tidak ada kaitannya dengan pengobatan. Itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Karena amanah orang itu diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaatnya siapa? Ya Agusnya. Kalau secara hukum, kalau itu sudah diberikan kepada dia untuk penerima pemanfaatan uang itu untuk pengobatannya. Tapi ketika ada orang yang mencaplok duit itu untuk kepentingan yang lain, justru inilah yang menjadi persoalan. Gitu. Persoalannya di mana? Berarti dia sudah mengambil amanah masyarakat Indonesia untuk kepentingan yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya digunakan oleh Agus. Tapi kan dari perdebatan atau Kembali lagi di channel Justice for All.
Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang alasan Alvin Lim sebut Pratiwi Novianti jual diri dan jual anak ODGJ. Hotman Paris siap turun tangan bela Teh Novi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman, ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa merawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri, ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut, ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak, ya. Berhati-hatilah, ya. Kalau orang kaya, ya konglomerat, dia buka panti sosial masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya, teman-teman, karena modal dari donasi orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya, jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu, ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh nggak ngerti hukum pidana, mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, nggak ngerti hukum pidana. Dan saya heran sama Hotman, ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kabar terbaru kan dari Bang Hotman nih katanya, dia menuduh Mas Alvin nih udah kelewatan terkait menuduh Novi. Bahkan soal menuduh yang menjual anak ODGJ menurut Hotman itu sudah kelewatan. Menurut Mas Alvin tangkapannya seperti apa? Ya, saya lucu aja, ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan, ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum. Tapi begini, intinya begini, kami berharap Bang Alvin Lim ini kemudian paham posisinya bahwa memang Bang Alvin Lim ini kan ditunjuk sebagai kuasa hukum, ya, sehingga tidak kemudian jauh melangkah menjadi kok ini menjadi kasus personal gitu. Tapi kalaupun Bang Alvin Lim merasa ada permasalahan dengan Novi secara personal, kita secara prinsip kami siap untuk menghadapi itu semua. Secara kode etik sih tidak boleh, ya. Kode etik seorang advokat itu harusnya dia berbicaranya di ruang pengadilan, ya. Dan itu pun hanya sesuai fakta-fakta persidangan saja, sehingga itu jauh di luar substansi, ya, Pak. Substansi. Banyak memang tadi ada RDL, ya, ada siapalah itu, banyak sekali yang kemudian akhirnya terseret di dalam kasus ini karena entahlah pengennya apa gitu, ya, kami nggak tahu. Tapi ini yang tadi kami bilang bahwa kami memisahkan kasus ini antara kasus dengan yayasan dengan kemudian Agus, Teh Novi, dan juga personal ke personal. Ketika ini menyangkut personal ke personal, maka Novi mempunyai hak hukum di dalam ini, ya, di dalam dirinya yang juga dia akan menggunakan itu. Gitu. Ini masalah sangat blunder, ya, sangat blunder dia. Makanya saya udah pernah menyatakan nih, kok ada lagi lari dari konteks permasalahan. Saya pengen nanya gitu loh, kira-kira kesalahan yang fatal dari Novi ini apa sih? Itu adalah kita ambil yang positif-positifnya saja.
Kalau kita mengorek kelemahan-kelemahan orang, yang takutnya nanti saya, yang mengorek kelemahan orang itu justru banyak kelemahan. Pas dikorek kelemahannya, itu namanya kualat, baru tahu rasa. Ya. Makanya memercik air di dulang akan kepercik muka sendiri. Pada saat kau memperlakukan orang tidak manusiawi, kau juga akan diperlakukan orang. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan mensomasi, yang mau disomasi apa, landasan berpikirnya apa, gitu. Ini saya nggak habis pikir kadang-kadang. Ya. Ayo mari kita dengan kepala dingin, jangan lagi membuat hal-hal yang di luar konteks kita. Nanti orang akan mengatakan bahwa kamu tuh datang belakangan cari panggung hanya untuk berbicara tentang siapa aku. Yang kita bicarakan itu adalah penyelesaian kok. Kok ngapain merembet kemana-mana, menyambar kemana-mana, jadi makin nggak jelas. Lah, otak itu jernih. Ya. Pikirkan bagaimana penyelesaian. Jangan keegoan kita, kehebatan kita. Nggak ada yang hebat. Ya. Kalau kau menunjukkan kehebatan, kau paling lemah sebenarnya. Akhirnya gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia ini anak baru yang baru bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita gitu loh. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab, bukan dipukul gitu loh. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya, dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu loh. Ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODGJ, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik. Dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur, jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum. Nama Pratiwi Novianti kembali menjadi perbincangan hangat setelah pengacara kontroversial Alvin Lim menyebutnya sebagai pelacur. Pernyataan ini dilontarkan Alvin Lim saat mempertanyakan sumber pendanaan yayasan milik Pratiwi Novianti atau yang kerap disapa Teh Novi, yang selama ini dikenal membantu masyarakat melalui kanal YouTube-nya. Melalui akun TikTok @tono7788, Alvin Lim mengklarifikasi bahwa penyebutannya terhadap Teh Novi bukanlah tuduhan, melainkan pertanyaan. Ia menegaskan kalimat yang ia ucapkan adalah bentuk keraguan terhadap jumlah uang yang dimiliki Pratiwi. Alvin Lim merasa wajar mempertanyakan sumber pendanaan Teh Novi mengingat jumlah yang harus dikeluarkan untuk yayasan, rumah mewah, dan mobil Alphard yang dimiliki Pratiwi sangat besar. Ia bahkan memperkirakan biaya yang harus ditanggung Teh Novi mencapai 6 M per bulan. Tidak hanya tuduhan soal jual diri, nama Pratiwi Novianti juga dikaitkan dengan isu jual beli anak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Tuduhan ini semakin memperkeruh citra publik terhadap dirinya, namun Pratiwi tidak tinggal diam. Dengan dukungan pengacara kondang Hotman Paris, ia memutuskan untuk melaporkan tuduhan tersebut ke pihak berwajib. Hotman Paris menilai tuduhan ini sebagai pencemaran nama baik yang serius. Dalam sebuah video di TikTok @kendaJ, Hotman Paris terlihat mendampingi Pratiwi untuk melaporkan kasus tersebut. Alvin Lim menawarkan solusi untuk meredakan kontroversi ini, audit keuangan. Menurutnya langkah ini diperlukan untuk membuktikan apakah pernyataan dan tuduhannya benar atau keliru. Namun hingga kini belum ada kabar pasti apakah audit ini akan dilakukan.